Jokowi dan menterinya buktikan kecerdasan anggota DPR sangat cetek. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan, sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Gorengan itu enak, menggoreng-goreng kalau pas dapat ya enak, tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan, rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai. Semua pertanyaan anggota DPR dijawab sama Pak Mahfud, dan semua ancamannya diancam balik sama Pak Mahfud. Jadi jawaban-jawaban Pak Mahfud ini menyenangkan sekali gitu ya, menyenangkan banyak orang yang selama ini kayaknya memang nungguin DPR diajarin gitu, diberikan pelajaran gitu, karena ketika Pak Mahfud datang ke DPR ini seperti seorang dosen yang datang ngajarin mahasiswa yang sebelumnya bolos atau nggak masuk kuliah, dia ajarin satu-satu. Tapi sebagian lain mungkin banyak juga orang yang suka dengan Pak Mahfud gitu, yang dianggap tegas, berani, dan frontal sekali. Kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi, buat saja perpunya, supaya kita dengarkan di sini. Kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa, supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan. Perkara yang terbaru yang sempat ramai menjadi pemberitaan, saya kira ini waktu yang tepat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai support dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan ya. Karena pada gilirannya kan setiap perkara korupsi pasti ujungnya adalah adanya perampasan aset. Sampai saat ini kan kami kemudian berupaya untuk perampasan aset ini dilakukan melalui putusan pengadilan ya, melalui persidangan. Sambil menunggu ketika sudah disahkan, saya kira ini sangat mendukung upaya-upaya dimaksud. Joko Widodo adalah sosok yang memutarbalikkan sebuah pemahaman bahwa DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata dari setiap yang berlangsung saat ini, DPR hanyalah duri dalam daging. Pajak rakyat bayar, mereka rugi besar. Selain Jokowi, Ibu Sri Mulyani dan Mahfud MD juga membongkar kebodohan orang-orang DPR. Selama reformasi, DPR dianggap sebagai kumpulan orang-orang yang menyuarakan suara rakyat. Tapi ternyata belakangan ini terbukti bahwa Jokowi lah yang bersama rakyat. Jadi begini, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di jajaran Kemenkeu yang dibuka oleh Menko Polhukam adalah sebuah hal yang jadi bola panas. Masyarakat terlihat dan menilai bahwa Mahfud dan Sri Mulyani saling serang. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dari ucapan Mahfud MD soal transaksi 300-an triliun di Kemenkeu justru disambut baik oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani mulai bersih-bersih kementerian, Rafael dibuang, dijadikan tersangka, gratifikasi, dan lain-lain. Selama ini PPATK juga sudah melaporkan ke pihak terkait soal putaran-putaran uang yang terjadi di Kemenkeu, tapi tidak digubris oleh DPR RI. Malah UU perampasan aset koruptor pun ditunda-tunda sampai saat ini tidak ada kepastian. Ada orang DPR yang marah-marah dan mencak-mencak sama Mahfud MD. Mahfud MD disebut sebagai orang yang tidak punya kewenangan memberikan informasi soal ratusan triliun di Kemenkeu. Anggota DPR itu kayaknya lupa bahwa Mahfud MD diberikan mandat dari Jokowi. Mandat dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait sama tindak pidana korupsi. Mahfud MD adalah orang yang paham hukum, berhadapan dengan anak bocah di DPR RI terlalu mudah. Beberapa kader partai pun disikat dan dibungkam langsung oleh Mahfud MD. Sri Mulyani juga sempat dipanggil ke DPR untuk mengklarifikasi hal ini. Sama hal yang terjadi, Sri Mulyani pun memberikan kuliah dan anggota DPR yang otaknya mentok di SD gak paham-paham.